Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis 5 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-26. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 10, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, di kalangan gereja Katolik sempat hidup pandangan bahwa perutusan gereja di tengah masyarakat sepenuhnya tanggung jawab kaum klerus dan biarawan-biarawati. Akibatnya pada zaman itu sangat sulit ditemukan aktivis-aktivis awam yang terlibat dalam perutusan gereja. Kalaupun ada, mereka masih berprinsip bahwa mereka hanya membantu kaum klerus. Kaum awam benar-benar menggantungkan perutusan gereja di tangan kaum klerus. Diawali adanya Konsili Vatikan II, aroma pembaharuan gereja sangat dirasakan. Gairah awam dalam hidup menggereja mulai menggeliat. Peran mereka mulai dirasakan di berbagai komponen dan lapisan masyarakat. Puncaknya memasuki tahun milenial, tahun 2000, perutusan gereja benar-benar melibatkan kaum awam. Inilah tahun emas bagi kaum awam untuk terlibat aktif dalam perutusan gereja Katolik. Perutusan adalah kita. Makna Injil hari ini benar-benar terjadi.
Yesus mengutus para murid berdua-dua untuk mewartakan kerajaan surga. Akan tetapi kita harus memegang teguh kata-kata Paus Fransiskus. Terlibat dalam perutusan berarti siap menjadi gembala yang berbau domba. Terlibat dan hadir dalam pergumulan dan persoalan masyarakat. Dengan demikian, kita semakin mengenal lebih dalam masyarakat atau umat yang kita layani. Dengan mengenal, kita akan mencintai mereka, dan ketika cinta bertumbuh, maka tidak dapat tidak melayani dengan perutusan gereja menjadi harga mati. Mari kita memaknai perutusan gereja dengan 3 langkah ini: mengenal, mencintai, dan melayani. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kehendak kami untuk selalu mendengarkan panggilan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dan